Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Sari Sekar dari program studi S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas terstruktur manajemen risiko. Untuk selanjutnya yaitu soal tugasnya ini yaitu pada PT XYZ, sebuah perusahaan logistik di Indonesia mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya, pengiriman barang terhambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Selanjutnya, bagaimana atau apa risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus ini? Yaitu adanya resiko operasional, adanya resiko keuangan atau finansial, lalu resiko reputasi, kemudian resiko hukum dan kontrak, selanjutnya ada resiko lingkungan, dan resiko kesehatan dan keselamatan. Untuk resiko operasional di sini salah satunya adanya keterlambatan pengiriman atau gangguan pada proses pengiriman barang karena infrastruktur yang terendam, lalu adanya kerusakan infrastruktur atau kerugian pada fasilitas gudang yang terendam banjir. Ini juga akan menghambat proses penyimpanan dan distribusi barang. Selanjutnya ada keterlambatan dalam pemulihan operasional, lalu adanya gangguan rantai pasokan karena banjir ini dapat menghambat akses ke pemasok dan mitra logistik lainnya. Selanjutnya, untuk resiko keuangan atau finansial, eh, ada kan adanya biaya pemulihan karena kerugian finansial yang signifikan ini akan mengganggu atau mengakibatkan gangguan operasional, termasuk biaya tambahan untuk pemulihan atau perbaikan infrastruktur yang rusak atau mengganti persediaan yang hilang juga. Selanjutnya akan adanya penurunan pendapatan karena yang disebabkan oleh pengiriman yang tertunda ini. Bahkan bisa tidak bahkan bisa tidak dilakukan sama sekali atau dapat menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan dan kehilangan penjualan dari dan pelanggan. Selanjutnya adanya kerugian aset. Selanjutnya juga adanya biaya yang muncul karena terkait klaim asuransi, penggantian barang yang rusak, atau biaya pengiriman darurat lainnya. Selanjutnya, untuk resiko reputasi ini adanya ketidakpuasan pelanggan. Ketika adanya pelanggan yang tidak puas, maka reputasi perusahaan ini bisa rusak. Lalu perusahaan juga bisa kehilangan pelanggan tersebut. Eh, Pelanggan ini akan beralih ke pesaing lainnya. Selanjutnya, untuk resiko hukum dan kontrak bisa terjadi karena adanya pelanggaran kontrak. Karena pelanggaran ini pelanggaran yang terhadap adanya kontrak dengan pelanggan atau pemasok yang mengharuskan pengiriman tepat waktu. Selanjutnya, adanya tuntutan hukum. Bisa dengan klaim ganti rugi dari pelanggan akibat keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh bencana. Selanjutnya, yang kelima ini ada resiko lingkungan. Kemungkinan terjadinya bencana alam serupa di masa depan yang bisa mengancam keberlangsungan bisnis, lalu dampak jangka panjang terhadap rantai pasokan dan distribusi yang mungkin mengalami gangguan keberlanjutan. Selanjutnya, yang terakhir adanya resiko kesehatan dan keselamatan ini bisa saja terjadi karena adanya karyawan yang terluka atau kondisi kerja yang tidak aman. Selanjutnya, bagaimanakah dampak resiko tersebut terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan? Ada beberapa dampak, salah satunya itu gangguan pada rantai pasokan dan pengiriman. Untuk dampak jangka pendeknya pada hal tersebut, karena banjir ini mengganggu pengiriman barang dan bisa merusak gudangnya tersebut, maka akan terjadinya keterlambatan dan pemenuhan pesanan. Ini juga bisa menyebabkan pelanggan kecewa dan beralih ke pesaing lainnya. Untuk dampak jangka panjangnya ini, jika gangguan ini berlangsung lama dan tidak dapat dipulihkan dengan cepat, perusahaan ini juga bisa kehilangan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya, untuk resiko yang kedua, adanya kerugian finansial yang signifikan. Untuk salah satu jangka pendeknya ini, karena adanya kerusakan aset fisik, misalkan gudangnya, kendaraan, dan lain-lainnya. Ini juga bisa menyebabkan biaya pemulihannya itu yang sangat besar. Lalu untuk dampak jangka panjangnya,
Perusahaan ini jika tidak dapat mengelola kerugian finansial dengan baik, bisa mengancam kelangsungan operasi. Selanjutnya, yang ketiga ada kerusakan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Untuk salah satu dampak jangka pendeknya ini, ketika adanya keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang ini bisa merusak reputasi perusahaan, kepercayaan pelanggan juga terhadap perusahaan bisa terganggu. Untuk jangka panjangnya, reputasi yang buruk ini, kalau jika bertahan lama itu bisa mempengaruhi loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya, akan adanya penurunan daya saing dan peningkatan biaya. Selanjutnya juga akan adanya ketergantungan pada lingkungan infrastruktur. Salah satunya itu jika dampak jangka panjangnya itu jika perusahaan tidak memiliki langkah mitigasi untuk menghadapi bencana alam atau kalau kerusakan infrastruktur ini, mereka bisa terus terpapar pada resiko yang sama di masa depan. Lalu untuk, dampak resiko, selanjutnya yang terakhir bisa adanya ketergantungan pada sumber daya eksternal. Perusahaan ini mungkin, perlu bergantung pada sumber daya eksternal seperti pinjaman bank atau bantuan pemerintah, untuk memulihkan bisnisnya setelah banjir. Tapi jika ketergantungannya ini berlebihan pada sumber daya eksternal, ini juga dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya, ada beberapa rekomendasi langkah mitigasi untuk mengurangi dampak bencana, seperti ini, di masa depan. Yang pertama itu harus adanya penilaian dan pemetaan risiko. Jadi kita harus mengidentifikasi dengan komprehensif terhadap potensi, ancaman bencana seperti ini, misalkan seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor. Lalu kita membuat peta resiko yang menggambarkan tingkat resiko yang akan membantu dalam pengambilan keputusan terkait lokasi fasilitas, alokasi sumber daya, dan perencanaan selanjutnya. Yang kedua itu langkahnya yang bisa kita ambil yaitu dengan penguatan infrastruktur, fasilitas, dan sistem logistik. Contohnya kita bisa, dengan desain tahan bencana, pelindungan aset, lalu pemeliharaan rutin, lalu bisa juga dengan mengoptimalkan penggunaan kendaraan pengiriman yang lebih, fleksibel dan efektif, dan dapat beroperasi di medan yang lebih sulit pada saat bencana. Yang ketiga itu pengembangan rantai pasokan yang tangguh, salah satunya dengan diversifikasi pemasok, kemitraan strategis, dan menerapkan sistem manajemen, persediaan yang efisien. Selanjutnya, adanya penyusunan rencana kontingensi yang komprehensif, lalu asuransi dan transfer risiko. Nah, perusahaan ini harus memastikan bahwa perusahaan ini memiliki asuransi yang mencakup risiko bencana alam, termasuk kerusakan properti, gangguan bisnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, harus adanya peningkatan kesadaran dan kapasitas. Ini bisa dengan pelatihan karyawan, adanya edukasi ke masyarakat, dan juga simulasi bencana untuk menguji rencana darurat. Selanjutnya juga harus adanya pemanfaatan teknologi. Untuk pemanfaatan teknologi ini kita bisa dengan adanya sistem peringatan dini mengenai potensi bencana seperti banjir, gempa bumi. Lalu kita juga bisa menggunakan teknologi untuk memantau kondisi lingkungan secara real time. Misalnya seperti curah hujan, ketinggian air, atau pergerakan tanah. Lalu selanjutnya ada diversifikasi lokasi gudang dan infrastruktur, karena kita tidak boleh hanya bergantung pada satu lokasi untuk gudang dan fasilitas operasional lainnya. Kemudian kita juga harus komunikasi dengan efektif kepada pelanggan. Selanjutnya kita juga harus menyusun protokol pemulihan bisnis. Selanjutnya ada beberapa analisis berbasis data untuk contoh kasus banjir yang menimpa PT XYZ ini. Misalkan, data yang kita butuhkan itu contohnya adalah analisis kerugian finansial. Misalkan pada pendapatan yang hilang akibat keterlambatan pengiriman, lalu biaya perbaikan dan pemulihan fasilitas yang rusak. Ini salah satunya ketika pendapatannya hilang. Misalkan perusahaan memiliki target pendapatan hariannya itu sebesar 500 juta pada pengiriman barang, dan pengirimannya itu terganggu selama 5 hari berturut-turut, maka akan adanya kerugian sekitar 2,5 miliar. Lalu untuk biaya pemulihan fasilitas, jika perbaikan gudangnya ini terendam mencapai 300 juta per gudang, yang bisa
kemudian yang terdapat 2 gudangnya rusak, itu total biaya pemulihannya bisa sekitar 600 juta. Salah satu contoh lainnya adalah analisis dampak operasional. Misalkan kita membutuhkan data jumlah pengiriman yang tertunda, lalu waktu rata-rata keterlambatan pengiriman per barang atau kategori pengiriman. Misalkan jumlah pengiriman yang tertunda ini ada 10.000 pengiriman yang harusnya dijadwalkan, lalu 30% yaitu sekitar 3.000 pengiriman itu tertunda karena banjir. Selanjutnya, ketika waktu keterlambatan yang biasanya memerlukan waktu hanya 2 hari sudah sampai, namun karena keterlambatan akibat banjir ini bisa mencapai 5 hari. Selanjutnya, ada beberapa untuk kasus nyata pada kasus tersebut, adanya banjir di Jakarta pada tahun 2020. Untuk kasus nyata seperti ini bisa mengakibatkan gangguan pada rantai pasokan dan pengiriman. Pada saat itu, JNE itu melaporkan bahwa pengiriman di beberapa wilayah Jabodetabek ini mengalami keterlambatan, lalu melumpuhkan aktivitas pengiriman. Lalu adanya infrastruktur dan logistik, salah satunya itu di daerah Cakung dan Bekasi, mereka terendam air hingga kedalaman lebih 1 meter dan merusak barang-barang yang ada di dalamnya. Kemudian adanya kerugian finansial, salah satunya JNE melaporkan mereka adanya pengembalian biaya pengiriman dan keterlambatan yang mempengaruhi reputasi mereka. Selanjutnya adanya keluhan pelanggan dan penurunan reputasi. Ini berdampak pada Tiki dan Pos Indonesia juga melaporkan penurunan tingkat kepuasan pelanggan dan meningkatnya jumlah keluhan pasca banjir. Selanjutnya, untuk rekomendasi inovatif, salah satunya itu bisa dengan integrasi teknologi IoT atau Internet of Things untuk pemantauan dan mitigasi. Contohnya itu sensor untuk memantau ketinggian air. Selanjutnya itu juga bisa dengan penggunaan drone untuk pemantauan infrastruktur dan gudang. Lalu adanya gudang modular dan terapung. Selanjutnya bisa dengan sistem logistik berbasis AI dan big data untuk optimasi rantai pasukan. Kemudian adanya kemitraan dengan teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan rantai pasokan. Lalu model bisnis berkelanjutan dengan green logistik. Selanjutnya ada crowdsourcing dan kolaborasi dengan pesaing untuk pemulihan bencana. Lalu ada penggunaan kendaraan otonom untuk pengiriman dalam kondisi darurat, adanya keterlibatan dalam upaya mitigasi bencana, lalu harus adanya asuransi dan manajemen risiko yang komprehensif. Selanjutnya juga harus adanya pengembangan tim tanggap darurat dan rantai pasokan yang adaptif dan resilient. Dan yang terakhir adanya pengembangan sistem peringatan dini dan pemantauan real time. Contohnya ini dengan adanya integrasi dari berbagai sumber seperti BMKG, adanya notifikasi otomatis, dan membuat peta dinamis. Sekian penjelasan dari tugas terstruktur manajemen risiko ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.